Itu hanya pertemuan biasa. It's a bullshit. All things talk liar. I hate that. Even in the Becky, si Indi Baron duduk tuh sama saya, dia mau bilang apa saya, it's whatever. Sekarang perang sudah dinyalakan. Saya cuma benci sama kalian ini. Kenapa sih ngejar-ngejar, ya kan? Kasihan cucu saya gitu loh. Dan juga Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Ibunda Aldila Jelita mimpi sang anak diguna-guna Indra Bekti. Keputusan Aldila Jelita untuk rujuk dengan Indra Bekti rupanya ditentang keras sang ibu. Maryam Abdurrahman bahkan lantang menyebut putrinya telah diguna-guna oleh Indra Bekti. Keyakinan ini pun datang setelah Maryam mengaku mendapatkan firasat lewat mimpi. Ibunda Aldila Jelita mendapatkan mimpi itu setelah seorang ustadz menyuruhnya salat istikharah. Ia pun menceritakan mimpinya tentang Dila dan Bekti yang membuatnya yakin sang putri telah diguna-guna. Dalam mimpinya, Dila juga melarang Maryam bertemu kedua cucu kesayangannya. Maryam yakin mimpi itu merupakan pertanda bahwa anaknya telah berada dalam pengaruh ilmu hitam. Namun meski yakin dengan firasatnya, Maryam mengaku tidak memiliki bukti kuat atas tuduhannya. saya itu main-main. Saya tidak pernah main-main karena andai saat itu dia bilang please don't say like that mom gitu kan, ada pertimbangan buat saya. Tapi the time Bekti and no Bekti Dila challenge me, buka aja kalau mau, saya takut. Dila kan bilang seperti itu. Okay, right now Bekti saya sudah remind jangan pernah dekat lagi sama Dila. Okay, and dia berani. Ya kan, tapi tetap aja dia nggak terus terang, ya kan, waktu tanggal 25 sudah ada di catatan nikah, ya kan, and then Indi Baron juga bilang itu bukan, itu hanya pertemuan biasa. It's a bullshit. All things talk liar. I hate that. Even in the Becky, si Indi Baron duduk tuh sama saya, dia mau bilang apa saya, it's whatever. Sekarang perang sudah dinyalakan. Saya cuma benci sama kalian ini. Kenapa sih ngejar-ngejar, ya kan? Kasihan cucu saya gitu loh. Dan juga kesel sama Dila dan Bekti kalau dia berbuat salah, duduk bareng hadapin di sini. Okay, I wanna talk. Apa pertanyaan kamu? Apa pertanyaan kamu? Jawab semua. Ini kan perbuatan dia. Nah, gitu loh. Jadi, Ismin, buat saya kasihan dengan Daphne Nabil aja yang dikejar-kejar gitu loh kan. Seperti saya yang berbuat salah, saya pikir begitu. Semalaman saya berpikir saya berbuat salah sama Daphne dan Nabil. Ini nggak benar gitu lah. Saya berpikir apakah saya harus mengalah untuk Aldila. Tapi Ismin already broken, sudah pecah. Telur ini sudah pecah. Ismin, kalau telur sudah pecah, kamu bisa sambung. Ismin, kamu bisa telur itu ya digoreng, Ismin. Dan kalian suka menggoreng kan, ya digoreng aja sudah gitu loh. Ismin, udah, it's too late. Dan Dila bilang no comment. Ismin bohong, Ismin pengecut. Ismin, udah kamu ambil keputusan sebelum menikah tanggal 25 Agustus dengan pakaian rapi dipercantik seperti pengantin. It's bullshit. Itu topeng, Dila.
Nggak punya malu aku pikir. Mam, Mam, tapi kan berarti itu kembalinya beneran dia menikah katanya atau enggak? Kembali alasan salah satunya adalah dia lagi hamil, Mam. Lagi hamil. Tidak nggak bisa ambil lagi. Tunjukin nama saya anaknya siapa. Hah? Jangan bikin ulah deh. Terus baru balik terus hamil. Gimana ceritanya? Anak siapa itu? Jangan aneh-aneh deh. Tapi jangan aneh-aneh. Tapi kalau dibilang dia guna-guna di Why you say this in black magic? Siapa itu? guna-guna yang udah tahu pasti buat balik lagi. Siapa yang bilang? Saya kan yang bilang. No, Orang lain. Is it true? Is this benar? Makanya saya bilang undang paranormal yang pintar-pintar hadapin saya, panggil saya mau ngomong. Karena kalau ini bukan buatan Bekti, ya ini bukan Bekti bilang, oh no, I'm not do that. The family singer bukan perbuatan saya. Tapi ada orang yang sengaja dia tahu si Dila pecah dengan saya, maka si Dila dibikin tunduk. Kabar selanjutnya datang dari pedangdut Wika Salim yang nangis disebut netizen sebagai artis tanpa karya. Penyanyi dangdut Wika Salim membuat heboh setelah menangis usai disebut warganet sebagai artis tanpa karya. Wika Salim menangis lantaran dirinya merasa bahwa tidak memiliki karya dan selalu dibully. Ujaran warganet yang membuatnya sakit hati itu pun terjadi hingga moodnya yang saat itu sedang tidak bagus membuat dirinya menangis. Saat ini Wika Salim sudah kembali biasa saja. Wika Salim menyatakan seharusnya tidak perlu memikirkan komentar warganet. Beruntung ada banyak semangat untuk Wika Salim. Meski sempat sakit hati dengan komentar warganet, Wika Salim tidak ada niatan untuk melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian. Wika Salim sampai jengkel saat disebut warganet sebagai artis yang hanya bermodalkan kemolekan tubuh saja. Selama ini, Wika Salim tidak pernah mengandalkan kemolekan tubuhnya untuk mendapatkan popularitas di industri musik Indonesia. Wika Salim pun menangis saat membaca komentar warganet di akun media sosialnya. Ia meneteskan air mata saat disebut sebagai penyanyi tanpa karya dan prestasi. Ia terbawa perasaan hingga merasa sedih disebut tidak memiliki prestasi dan hanya menjual sensasi semata. Selama ini Wika Salim pun tidak pernah menanggapi komentar warganet, namun karena komentarnya dianggap terlalu menyakitkan, akhirnya ia pun menangis. Hasilnya juga nanti tinggal maksimal, mau gimana baik apa enggaknya, yang penting gue udah maksimal ya pasti Allah juga dikasih. Ya, kita aku belajar sih dari kemarin banyak banget teman-teman juga yang support gitu, yang memang kasih masukan yang akhirnya aku pikir aku mikir dulu ya, bener juga yang ngapain gue mikirin itu semua gitu, padahal kan itu juga orangnya juga nggak nyata. Ada niat mau laporin nggak sih? Mungkin karena kan sekarang banyak tuh kan Iya. nggak nyaman terus dilaporin. Kalau sekarang sih belum gitu ya, karena emang ya itu dia tadi aku bilang, karena aku udah nggak mau terlalu dalam lagi ngecek apa namanya komentar-komentar negatif, karena mungkin kalau misalkan dicari pun dilihat tuh mungkin ada juga komentar-komentar yang memang udah keterlaluan gitu. Makanya kalau ada teman-teman juga yang melaporkan netizen gitu atau orang yang komentarnya udah buruk, ya itu menurut aku adalah salah satu hal yang memang apa namanya ya bagus gitu, karena biar gimana pun juga kita bebas sih kasih orang, tapi harus sesuai juga dan juga harus lebih bijaksana aja. Mungkin ada dugaan kalau misalnya apa yang dibully kemarin itu adalah rencana kamu buat rilis single ini sendiri, tiba-tiba bilang gitu. Apa gimana? Ada maksudnya ada dugaan bahwa kamu kemarin bikin drama gimmick terus kemudian rilis lagu. Enggak sih sebenarnya, karena emang justru lagu itu udah lama banget adanya. Emang enggak apa namanya? Emang kenapa mungkin? Emang kenapa? Emang apa namanya? Emang enggak ada niatan gimmick-gimmick kayak begitu. Emang sebenarnya kemarin Kabar selanjutnya datang dari Syakir Daulay yang buat heboh diduga hina naskah proklamasi. Aktor Syakir Daulay membuat heboh karena dinilai menghina naskah proklamasi. Hal ini bermula dari sebuah video parodi di mana Syakir Daulay seakan membacakan teks proklamasi untuk promosi filmnya. Sejumlah orang yang tergabung dalam Relawan Indonesia Bersatu merasa geram dengan adanya video parodi yang dinilai menghina momen sakral proklamasi.
Mereka menilai ada 3 faktor Syakir Daulay dinilai menghina momen proklamasi. Pertama, meniru bapak proklamator dalam isi kontennya. Kedua, memparodikan teks proklamasi yang dianggap sakral. Dan yang ketiga, pembacaan kontennya. Di mana di dalam konten tersebut saat pembacaan Jomblowan Jomblowati yang ia sampaikan berlatar belakang atau backgroundnya adalah para pahlawan. Karena itulah relawan Indonesia Bersatu berencana untuk melaporkan Syakir Daulay ke Polda Metro Jaya. Pelapor mengaku telah memegang sejumlah bukti untuk menguatkan laporannya terhadap Syakir Daulay. Selain itu, relawan Indonesia Bersatu juga meminta Syakir untuk meminta maaf karena video parodinya. Bahkan, mereka meminta Syakir untuk mencium bendera Indonesia sebagai bentuk permintaan maaf. Syakir Daulay dan hari ini tadi kita sebagai diarahkan juga ke Krimsus dan ke Cyber. Jadi kami konsultasi, ini tinggal bagaimana penerapan pasal yang akan dimasukkan dan setelah itu nanti kita ke SPKT kembali dan mungkin dilibatkan DP-nya karena memang sekarang sudah waktunya jam setengah 6:30, jadi ya kita perlu istirahat dan nanti malam jam 8 lewat saya kembali lagi ke SPKT. Nah, untuk koordinasi lanjutan ini masih koordinasi terus dalam penerapan pasal yang akan dimasukkan. Jadi memang agak lama sih seperti biasanya lah. Ya yang kita masukkan tadi kan tawarkan adalah pasal terkait dengan penghinaan, terus di situ ada penghinaan, pelecehan dan bisa kegaduhan juga kan, kegaduhan itu masuk di undang-undang ITE dan bisa membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat karena di kolom komentarnya si Daulay itu banyak yang mengecam dia, termasuk netizen yang berkomentar di dalam kolom komentarnya dia di Instagram. Dan kami masih sampai saat ini masih konsultasi untuk terus. Akan ada pasal-pasal tambahan lagi itu seperti apa? Ya ini karena menjadi perhatian karena yang dibawakan masalah teks proklamasi itu yang dirubah sama Syakir Daulay itu. Berarti maksudnya akan ada pasal berlapis atau gimana, Bang? Jadi pasal berlapis, kita inginkan pasal berlapis ke Syakir Daulay tersebut gitu. Karena yang pertama dia sudah membuat parodik daripada konten yang dibuat itu kan sudah merubah semua teks proklamasinya kan itu. Yang masih sempurna hanya ya proklamasi doang kan itu, yang seluruhnya isinya kan semua bukan proklamasi lagi. Yang kedua ini kan dia sudah sebarkan melalui media Instagram maupun media sosial lainnya yang sudah memunculkan kegaduhan. Mungkin tambahkan nama sekjen saya, Ferry. Ancamannya Bang? Mungkin ancamannya berapa tahun Bang? Ya kalau ancaman kan kita serahkan ke proses hukum nantinya. Pastinya kami kembali lagi nanti habis dikeluarkan piket jam 8 lewat ya. Ini konsultasi terus ya, seperti saya laporkan Rocky Gerung juga kan, sampai jam 12 lewat baru kita diterbitkan LB. Kabar selanjutnya datang dari Amar Zoni yang tak tenang jelang sidangnya lantaran sang ayah dilarikan ke rumah sakit. Amar Zoni tampak tak tenang jelang menghadapi sidang tuntutan atas kasus narkoba yang menjeratnya. Amar Zoni pun terlihat menggunakan telepon genggam menjelang sidang dimulai. Menurut kuasa hukum Amar Zoni, Abdullah Emil Umar Alamudi, suami Iris Bella itu pun menelpon sang adik Aditya Zoni. Rupanya keluarga Amar Zoni sedang tertimpa musibah di mana sang ayah jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sayangnya, Abdullah Emil Umar Alamudi tak mengetahui sakit apa yang dialami oleh ayah Amar Zoni. Meskipun demikian, kuasa hukum Amar Zoni berharap kondisi sang ayah atau ayah kliennya dalam keadaan baik-baik saja.
agenda hari ini seharusnya pembacaan tuntutan, tapi sepertinya jaksa masih belum siap. Tadi dilaporkan seperti itu sama jaksa, bahwasanya jaksa sampai hari ini belum siap dan mereka meminta waktu 1 minggu. Itu. Alasan penundaannya apa, Bang? Ya mereka belum siap aja ya. Mereka belum siap, penyelesaian tuntutan belum siap. Jadi memang saat ini mungkin jaksa rada kesulitan untuk menentukan tuntutan yang tepat mungkin ya. Di satu sisi memang Amar sudah 2 kali tertangkap untuk narkoba. Yang pertama dulu kan kalau nggak salah ganja ya setahu saya. Dan untuk yang kedua ini udah 2 kali, jadi mungkin jaksa rada kesulitan. Di satu sisi ada TB yang mengatur bahwasanya untuk pecandu narkoba itu seharusnya menjalankan rehab. Jadi sewajarnya jika jaksa melakukan tuntutan, dalam tuntutan itu bukan pidana penjara tapi rehab ya. Mungkin seperti itu. Tapi ada pengamanan buat tuntutan rehab nggak sih? Kecewanya gimana? Pastilah, pasti. Jadi Ahmar tadi juga bicara sama saya bahwa dia kecewa. Ya pastinya dia pengen untuk cepat-cepat selesai lah persidangan ini, cepat-cepat selesai dan jelas apa yang harus ditanggung sama dia, dalam artian apakah dia harus banding ataukah dia harus menerima untuk putusan rehab ataukah apa, kita belum tahu masih. Terkait 12 tahun itu, Bang? Oh, kalau 12 tahun itu kayaknya susah ya. Pasal dari bukti-bukti kemarin yang disampaikan di persidangan, jadi untuk pasal kemungkinan yang dibebankan ke Amar. Kabar terakhir datang dari Fitri Karlina yang tak mau bandingkan gaji suaminya dengan tunangan Dewi Persik. Pedangdut Fitri Karlina dikabarkan menyindir Dewi Persik terkait gaji pilot. Saat ini Dewi Persik bertunangan dengan Ruli yang diketahui bekerja sebagai pilot maskapai penerbangan internasional di Dubai, Uni Emirat Arab. Kabarnya gaji tunangan Dewi Persik itu mencapai 200 juta rupiah per bulan. Seperti tunangan Dewi Persik, suami Fitri Karlina yang bernama Hendra Sumendap juga bekerja sebagai pilot di Oman. Fitri Karlina tidak mau membandingkan gaji suaminya dengan tunangan Dewi Persik itu. Gaji pilot, sebut Fitri Karlina, tidak sama dan tergantung karir, jabatan, hingga pengalaman kerja. Menurut Fitri, gaji pilot berpengalaman di maskapai penerbangan di Indonesia bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Walau bergaji cukup besar, bekerja sebagai pilot maskapai penerbangan komersil juga memiliki tanggung jawab yang berat. Suami Fitri Karlina saat ini sudah 18 tahun bekerja sebagai pilot, mulai dari co-pilot, Madya, Bardua, dan sekarang sudah menjadi pilot senior dengan hampir 18.000 jam terbangnya. Kan resiko pekerjaan pilot itu kan juga besar ya. Memang kalau dengan kompensasi yang juga besar, ya memang itu sepadan. Jadi ya aku aminkan. Itu ada kemungkinan kayak gitu nggak sih kalau pertanyaannya kalau 200 juta ya itu internasional apa dalam negeri seperti itu. Kalau bisa, cuma memang di internasional apa sih ya bukan gini, domestik itu memang penerbangannya, tapi maksudnya adalah perusahaan. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan menarik dan terupdate lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.